masuk ke penjelasan, saya akan menyebutkan materi-materi apa saja yang akan dibahas dalam video ini. Materi pertama, pengertian pengolahan data. Materi kedua, pengumpulan data. Materi ketiga, penyajian data dan menafsirkannya. Materi keempat, pengolahan data. Dan materi kelima, penerapan media pembelajaran multimedia pada materi pengolahan data. A. Pengertian pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data menjadi sebuah bentuk penyampaian data yang lebih informatif. Menurut sifatnya, data dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Selanjutnya, data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan-bilangan. Adapun contoh data kualitatif dan kuantitatif. Contoh data kualitatif yang pertama, harga bawang merah setiap tahun mengalami kenaikan cukup tinggi. Kedua, banyak konsumen kecewa terhadap pelayanan suatu perusahaan. Yang ketiga, hasil ujian akhir siswa SD di kota A cukup memuaskan. Selanjutnya, contoh data kuantitatif. Pertama, banyak kursi di ruang ini ada 40 buah. Kedua, rata-rata usia siswa kelas 6 SDN Sukamaju adalah 12 tahun. Ketiga, 7 dari 10 guru SD di kota A adalah perempuan. B. Pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu dengan mewawancarai objek yang kita teliti. Wawancara dapat dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab mengenai sesuatu yang diteliti. 2. Angket. Angket adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada objek yang akan diteliti. Dalam angket, biasanya menyediakan beberapa pilihan terhadap sebuah jawaban. Ketiga, studi literatur. Studi literatur adalah sesuatu yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari buku, koran, maupun majalah. 4. Pengamatan langsung. Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung mengharuskan peneliti datang melihat langsung objek yang diteliti. C. Penyajian data dan menafsirkannya. Pada dasarnya, dalam penyajian data dapat disajikan dengan dua cara, yaitu tabel dan grafik atau diagram. Pertama, tabel. Penyajian data berupa tabel adalah penyajian data yang terdiri dari beberapa baris dan kolom. Dua, diagram. Penyajian data mempunyai beberapa macam bentuk, di antaranya adalah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk batang atau balok. Diagram ini banyak digunakan untuk membandingkan data maupun menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Diagram garis. Diagram garis merupakan media penyajian data yang dituangkan dalam bentuk suatu garis yang tinggi menjulang mengikuti frekuensinya. Diagram lingkaran.
Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menyajikan sebuah data yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. D. Pengolahan data. Dalam pengolahan data, terdapat mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus. Rata-rata. Rata-rata atau mean didapatkan dari hasil membagi jumlah nilai data dengan banyak data, sehingga didapatlah rumus R sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. Median. Median adalah suatu nilai yang memiliki letak di bagian tengah-tengah dalam sekumpulan data. Data tersebut merupakan data yang telah diurutkan mulai dari yang paling kecil hingga paling besar. Modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul. Penerapan media pembelajaran multimedia pada materi pengolahan data. Dalam pengembangan proses pembelajaran, perlu dilakukan suatu inovasi baik dalam menerapkan suatu model pembelajaran maupun media yang akan digunakan. Inovasi yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan pembelajaran matematika untuk materi pengolahan data adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang efektif, seperti penggunaan media pembelajaran berupa multimedia, sehingga siswa mudah untuk memahami pembelajaran. Multimedia adalah suatu sistem yang menggambarkan teks, gambar, video, animasi, dan suara sehingga dapat memberikan interaktivitas. Multimedia pembelajaran menampilkan pembelajaran dengan teknik yang memadukan semua keunggulan peralatan media audio dan visual dengan berbagai teknik penyajian yang memanfaatkan teknologi komputer dan LCD proyektor sebagai peralatan utamanya. Dengan penggunaan multimedia, guru langsung dapat menampilkan data hasil diskusi dan menampilkannya dalam waktu yang bersamaan di layar. Multimedia memungkinkan dilakukan animasi, pemotongan sebagian dari gambar objek untuk diperbesar dan dijadikan bahan pembahasan dan lain sebagainya. Keunggulan lain, selain hasilnya dapat langsung dicetak untuk langsung dibagikan kepada siswa dalam bentuk hard copy, siswa juga dapat mengcopy langsung untuk memperoleh soft file ke dalam CD atau flash disk. Multimedia juga memungkinkan untuk melakukan simulasi langsung, misalnya dalam perhitungan-perhitungan atau pengisian tabel dan lain sebagainya. Guru juga dapat memanfaatkan peralatan multimedia untuk berkomunikasi ke dunia maya, untuk mengakses langsung materi dari situs yang diinginkan atau berkomunikasi dengan kelas atau sekolah lain. Penggunaan multimedia juga memungkinkan siswa untuk belajar secara individual atau mandiri dan melakukan belajar jarak jauh atau dikenal dengan e-learning. Melalui komputer multimedia, guru dapat menjelaskan suatu konsep dalam pembelajaran matematika SD terkait pengolahan data dalam bentuk tabel. Peran multimedia ini mengandung gerak, perubahan, animasi, atau penjelasan berulang yang dilengkapi fasilitas suara. Dengan ini, siswa memperoleh informasi melalui media ini yang dapat diputar kapan dan di mana saja. Guru hanya tinggal menggunakan media tersebut setiap kali memerlukannya.